Salam sehat. Kita bahas kali ini tentang penyakit katarak. Penyakit katarak ini adalah penderitanya tidak bisa melihat dengan jelas. Artinya masih bisa melihat tetapi ada gambaran seperti tertutup oleh kabut sampai tidak bisa melihat sama sekali. Karena ada 4 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 1 yang disebut dengan stadium insipient itu orang masih melihat tetapi seperti ada gambaran atau tertutup oleh adanya asap atau kabut. Tapi masih bisa melihat. Kemudian stadium kedua, stadium imatur. Belum matang. Matur kan artinya matang. Pramatur. Sebelum matang. Ini masih seperti tadi stadium 1 tetapi kabutnya semakin tebal. Artinya ada batasan yang membuat cahaya tidak bisa masuk karena tadi seperti ada atau tertutup oleh awan yang lebih tebal daripada sebelumnya. Kalau di stadium 1 itu seperti ada asap, tetapi kalau stadium 2 sudah mulai asapnya lebih banyak atau seperti awan, sehingga ketajamannya semakin menurun, sekalipun masih bisa melihat. Nah, stadium 3, stadium matur, itu betul-betul sudah tidak bisa melihat, tetapi masih melihat adanya sinar. Jadi kalau misalnya orang menghadap ke depan, kemudian di sini ada sinar, ditanya, sinar dari mana tuh arahnya? Oh, dari arah kanan. Dikasih sinar dari sebelah kiri, sinar dari mana? Sebelah kiri. Masih bisa melihat. Masih bisa melihat sinar, masih tahu sinar dari arah mana. Kemudian juga kalau di depannya di lambai tangan masih tahu, oh ada lambaian tangan, masih ada orang lewat, tetapi tidak begitu jelas itu siapa orangnya. Itu stadium 3 atau stadium matur. Nah, kemudian stadium 4 hipermatur itu sudah betul-betul tidak bisa melihat. Jadi seperti orang merem, nggak bisa melihat sama sekali. Dari ada sinar dari kanan kiri, ada orang lewat atau ada lambaian tangan sudah betul-betul nggak bisa melihat. Jadi seperti orang merem nggak bisa melihat sama sekali, gelap. Ya. Itu stadium 1 sampai stadium 4. Nah, kapan orang bisa dioperasi? Itu pada stadium 3. Stadium 3, stadium matur itu saat yang paling tepat untuk operasi. Kalau stadium 1 dan 2 belum bisa. Masih bisa menggunakan dengan obat yang maksudnya supaya tidak segera masuk ke stadium 3 atau memperpanjang. Karena pada akhirnya pasti akan masuk ke stadium 3. Kalau sudah di stadium 1, pasti nanti akan masuk ke stadium 2, masuk akan stadium 3, dan sampai stadium 4. Nah, obat-obatan ini sifatnya hanya untuk memperpanjang, supaya dari stadium 1 tidak segera masuk ke stadium 2, yang sudah stadium 2 segera tidak masuk ke stadium 3. Nah, kalau ini sudah terlewati semua pada akhirnya sampai ke stadium 3, maka stadium 3 ini saatnya untuk operasi. Tapi kalau stadium 3 ini tidak segera dioperasi dan masuk ke stadium 4, maka sudah nggak bisa lagi dilakukan operasi. Maka orang kalau sudah sampai ke stadium 4 kataraknya, maka seterusnya sudah nggak bisa lagi melihat alias terjadi kebutaan. Ya. Sehingga kalau keluarga Anda ada yang mengalami katarak, maka diperhatikan betul. Ya, kapan saatnya harus operasi. Nah, lebih baik segera Anda periksa ke dokter mata. Supaya lebih jelas. Memperlama untuk tidak masuk ke stadium berikutnya, dan begitu ketahuan masuk ke stadium 3 untuk segera dioperasi. Ya, karena operasi bisa tidak terjadi
atau tidak bisa dilakukan kalau ada penyakit-penyakit penyerta yang lain, misalnya darah tinggi, kemudian kencing manis, ya, atau diabetes mellitus, itu tidak bisa dilakukan, harus diturunkan dulu. Sehingga dengan Anda konsultasi ke dokter, maka ini akan bisa diatasi termasuk penyakit-penyakit penyertanya yang menyebabkan terhalangnya untuk dilakukan operasi. Itu ya. Nah, kemudian penyakit katarak ini terjadi pada siapa saja. Katarak bisa terjadi dari bayi sampai ke orang tua, sekalipun mayoritas terjadi pada orang tua. Jadi, katarak itu berdasarkan kelompok umur, maka ini bisa dibedakan ada 3 kelompok umur. Yang pertama adalah katarak kongenital. Itu pada bayi. Ya. Kemudian atau balita lah, ya, atau balita. Kemudian setelah itu katarak juvenil. Ini pada remaja. Ya, dari anak SD itu sampai ke remaja, anak-anak SMA lah, atau pasca SMA. Artinya masih remaja. Ya. Kemudian katarak senilis pada orang tua, usia 50 ke atas. Ya. Jadi katarak terbagi 3 kelompok umur. Katarak kongenital pada balita ke bawah, ya, dari bayi sampai ke umur 5 tahun lebih kurang. Kemudian katarak juvenil pada anak-anak sampai remaja. Kemudian yang ketiga ada kelompok umur katarak senilis pada orang tua atau 50 tahun ke atas. Nah, kebanyakan katarak yang berdasarkan karena fisiologis itu pada yang senilis. Ya. Sekalipun tidak semua orang akan mengalami itu, tetapi pada orang-orang tertentu karena punya penyakit darah tinggi, punya penyakit diabetes mellitus, kemudian orang yang banyak merokok dan banyak minum alkohol, orang yang banyak minum minuman obat tertentu, ya. Kemudian juga karena faktor keluarga, itu bisa terjadi katarak pada usia tadi 50 tahun ke atas. Ya. Sehingga kalau Anda punya keluarga yang hampir rata-rata punya katarak, maka Anda harus juga berhati-hati. Anda yang punya darah tinggi, punya penyakit diabetes, mellitus, punya penyakit lain-lain, ya, perokok, kemudian peminum alkohol di masa mudanya, itu juga harus berhati-hati karena kemungkinan terjadinya katarak itu lebih besar daripada yang fine-fine aja tidak mengalami itu semua. Ya. Itu ya yang perlu Anda ketahui tentang penyakit katarak. Salam sehat.